Salam anak-anak semuanya, apa kabarnya? Harapan ibu semuanya sehat-sehat. Kembali pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai materi belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kembali kami boleh bertemu di dalam pembelajaran kami pada saat ini. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak kami yang belajar, sehingga kami boleh mengerti akan pembelajaran hari ini ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, untuk materi hari ini tentang dosa dan pertobatan dari mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 7 semester ganjil bersama saya Ibu Acuy. Adapun kompetensi dasar 3.1, memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Tujuan pembelajaran ada 3: menjelaskan pengertian dosa, menyebutkan akibat dosa dan karya pengampunan dalam diri Yesus Kristus. Yang ketiga, menjelaskan arti pertobatan dan hubungannya dengan keselamatan. Materi dosa dan pertobatan. A. Pengertian dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa itu adalah sifat mementingkan diri sendiri. Beberapa hal berikut ini merupakan akibat tindakan dosa, di antaranya: yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25 dan Roma pasal 8 ayat 7. Dosa adalah perseteruan dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 10, Roma pasal 8 ayat 7 dan Kolose pasal 1 ayat 21. Dan ketidaktaatan kepadanya. Roma pasal 11 ayat 32, Efesus pasal 2 ayat 2, pasal 5 ayat 6. Dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32 dan kitab Kejadian pasal 6 ayat 5. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Roma pasal 3 ayat 9, Roma pasal 6 ayat 12, Roma pasal 7 ayat 14 dan Galatia pasal 3 ayat 22. Dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah. Yang keenam, dosa merasuki umat manusia melalui Adam. Roma pasal 5 ayat 12 memengaruhi semua orang. Roma pasal 5 ayat 12 mengakibatkan hukuman ilahi. Roma pasal 1 ayat 18 mendatangkan kematian rohani. Roma pasal 6 ayat 23, Kejadian pasal 2 ayat 17, dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. B. Akibat dosa. Hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena manusia sudah tercemar. Ada beberapa akibat dosa yang dapat dikemukakan seperti berikut. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya.
dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun, faktanya tidaklah demikian. Apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 6 dan ayat 8. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia. C. Pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul tampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Nanti kalian sendiri membaca Alkitab, semuanya terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2, ia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi, bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Yohanes pasal 6 ayat 44, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31, dan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah menganugerahkan pertobatan. Anugerah Allah mengenai pertobatan itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati, berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang pertama, ada Petrus. Petrus menyangkal, kemudian menyesali dan malu. Dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus meminta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya atau membimbing umatnya di dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 17. Yang kedua, Yudas. Yudas mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 3 keping uang perak. Ketika Yudas melihat akibat perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati, ia pun menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah."
Matius pasal 27 ayat 3. Namun Yudas kemudian mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu bunuh diri. Motivasi bertobat Petrus dan Yudas berbeda, akibatnya juga berbeda. Setiap orang yang bertobat hendaknya memiliki motivasi supaya diampuni dan dipulihkan serta pada akhirnya diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Marilah kita mulai belajar hari ini untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga ada pemulihan di dalamnya, untuk mendapatkan anugerah secara gratis sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pertemuan kita kali ini. Baik, kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.